Mengkering air mata kita karena gempa besaran terjadi di Lombok, tanah air kembali dikejutkan dengan terjadinya tragedi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala yang menelan banyak korban jiwa. Rentetan peristiwa gempa besar ini mengembalikan memori kita akan bencana gempa dan tsunami besar di Aceh 2004 dan gempa Padang 2009. Rentetan bencana ini seolah membangkitkan kengerian, sekaligus rasa penasaran kita akan seberapa besarkah potensi bahaya gempa bumi di Indonesia. Mengapa selama ini kita seolah tidak acuh akan pertanda yang berulang kali diberikan alam di negeri kita? Seberapa besarkah kesadaran masyarakat kita akan potensi bencana yang selama ini ternyata mengepung kita? Faktanya, data dari hasil survei US Geological Survey mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia, mengalahkan Jepang, China, dan Turki. Penyebab gempa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gempa vulkanik akibat aktivitas magma dan gunung berapi, serta gempa tektonik akibat dari pergerakan lempeng bumi. Di Indonesia sendiri, hampir seluruh wilayahnya dilalui jalur Pacific Ring of Fire, yang merupakan areal aktivitas vulkanik yang sangat aktif berbentuk tapal kuda sepanjang 40.000 km. Di atasnya terdapat 127 gunung api aktif yang membuat Indonesia menjadi negara dengan aktivitas vulkanik dan gempa tertinggi di dunia. Selain faktor tadi, wilayah Indonesia menjadi sangat berpotensi gempa karena terdapat 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Belakangan ini muncul perdebatan di antara para ahli mengenai sebuah teori yang mengatakan ada sebuah patahan gempa aktif yang bersembunyi di perut bumi Jakarta. Teori ini pertama dipaparkan oleh seorang ahli geodesi Australia bernama Ashraf Kolali. Kolali mengatakan ada patahan gempa aktif sejauh 25 km yang melalui beberapa kecamatan di Jakarta Selatan. Benarkah pernyataan tersebut? Ya, itu sudah ada yang sudah bisa kita petakan itu. Namanya jalur sesar Baribis Kendeng ya. Karena kalau di Jawa Barat itu namanya Baribis, kemudian berubah namanya di Jawa Timur itu jadi Kendeng karena dia melewati perut pegunungan Kendeng. Nah, ternyata itu bersambung. Jadi melewati Semarang, Cirebon itu. Nah, kalau jalur Baribis Kendeng ini mulai dari Surabaya sampai ke Semarang itu bisa dipetakan. Dan kita ada datanya juga, ada data seismik refleksi dan sebagainya. Nah, dari Semarang jelas kelihatan malah bagus ininya, ya bagus kita bilang karena terlihat sekali tebing sesarnya di bagian selatan Semarang ini. Di Cirebon juga kita masih bisa ikutin, kemudian sampai ke arah Subang juga masih ada bukti-bukti lapangan atau landscape yang bisa kita lihat. Nah, tapi dari arah Subang ke arah Jakarta, melewati Cikampek, Kerawang, itu data permukaannya tidak terlihat karena tertutup oleh endapan aluvial muda tebal. Jadi itu yang harus kita teliti karena kita belum yakin benar apakah si sesar Baribis ini menerus sampai ke DKI Jakarta. Walaupun kalau menurut modeling dari data-data GPS, Global Positioning System, yaitu jaringan yang dipunyai oleh BG, kalau dari permodelan itu sesar Baribis ini bisa sampai ke Jakarta malah ke arah Serang. Masih kalau menurut geodesi, tapi kita kan harus cari bukti data geologinya. Jika sampai sesar Baribis Kendeng yang melewati Jakarta menimbulkan gempa, seberapa besarkah kekuatan yang akan dihasilkan? Ya, untuk memperkirakan berapa besar gempanya, jalur gempanya harus bisa kita petakan karena kita harus ukur seberapa besar panjang segmennya. Karena magnitudo gempa berbanding lurus dengan segmen Baribis. Tapi secara umum sajalah, secara umum dari yang sudah kita petakan, itu bisa lebih dari 7. Bisa lebih dari 7. Dan kalau kita melihat sejarah gempa sebelumnya, kelihatannya memang cukup besar juga ininya. Kerusakan yang terjadi misalnya waktu gempa tahun abad 18,
Menjadi negara dengan aktivitas gempa tertinggi di dunia, rasanya kita masih harus banyak belajar dari Jepang. Hingga saat ini, Jepang masih dinyatakan sebagai negara paling siap dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Semua berawal dari gempa besar terburuk dalam sejarah Jepang pada 17 Januari 1995 di prefektur Hyogo. Gempa tersebut memakan korban hingga 6.434 jiwa. Semenjak itu, Jepang melakukan evaluasi besar-besaran mengenai bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan ketika menghadapi gempa. Sejak usia dini, masyarakat Jepang dilatih untuk menghadapi gempa. Sekolah-sekolah dasar melakukan pelatihan keselamatan gempa setiap bulannya. Setelah alarm berbunyi, anak-anak di sana dengan tenang dan sigap segera mencari tempat berlindung dan menghindari bangunan-bangunan yang dapat runtuh. Para siswa juga diajari untuk segera melakukan tindakan penyelamatan diri dari tempat-tempat yang berpotensi tsunami. Mereka juga mengevaluasi struktur konstruksi bangunan mereka agar tahan gempa dan memaksimalkan sistem peringatan dini. Ditambah lagi, setiap rumah tangga sudah mempersiapkan kebutuhan obat-obatan dan pangan jika suatu saat terjadi gempa. Lalu sampai kapankah kita masih terus abai? Marilah kita bekali keluarga tercinta kita dengan pengetahuan dan pelatihan yang cukup mengenai tanggap bencana agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar lempengan gempa di sepanjang Nusantara versi On The Spot. Semoga Indonesia dihindari dari bencana ya. Konon, seseorang yang menabrak kucing hingga mati akan tertimpa kesialan seumur hidup. Benarkah dengan pernyataan tersebut? Bagaimana mitos kucing dalam kebudayaan Jawa? Simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini.